Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Lisa di Renungan Pemuda Remaja pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini ya? Saya harap semuanya tetap sehat selalu dan tentunya tetap selalu menyenangkan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saat ini, kita angkat satu pujian. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kejadian 33 ayat 10 hingga ayat 11. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah memohon dan memberi ampun. Dari perikop hari ini mengatakan bahwa kesediaan Yakub untuk berjumpa dengan Esau sudah semakin mantap setelah ia berjumpa dengan Allah. Perjumpaannya dengan Allah membuatnya mampu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, serta berdamai dengan sesamanya, yaitu Esau. Pada hari yang telah ditetapkan, ia berjalan di lapis belakang setelah kedua budak perempuan, istri dan juga anaknya. Esau kakaknya yang 20 tahun lalu ditipunya hingga membuat mereka bermusuhan, menyambut kedatangan Yakub dengan membawa 400 orang itu dalam rangka penyambutan terhadap adiknya. Saudara-saudara, Yakub bersujud di hadapan Esau sebanyak 7 kali sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan permohonan maaf. Reaksi Esau di luar dugaan Yakub. Ia memeluk adiknya dan mereka bertangis-tangisan. Permohonan ampun Yakub diterima oleh Esau. Marahannya terhadap adiknya tidak tampak sama sekali. Bahkan pada awalnya segala ternak yang dibawa Yakub sebagai persembahan bagiannya ditolak. Tapi karena permohonan Yakub, ia menerima pemberian itu. Dengan rasa haru, Yakub memanggil Esau dengan sebutan tuan untuk mendapat belas kasihan Esau. Tetapi ampunan Esau menolak panggilan itu, melainkan ia memanggil Yakub dengan sebutan
penerimaan terhadap Yakub. Sehingga dalam perjalanan berikutnya mengiring Esau, Yakub mendirikan mezbah di Sikem dan menamainya Allah Israel adalah Allah. Allah yang menjumpainya beberapa waktu lalu di Peniel ada dalam rupa laki-laki dan bergulat atau berkelahi dengannya. Kini Allah yang sama menjumpainya dalam diri Esau dan berpelukan dengannya sebagai tanda hidup berbaikan kembali dari Tuhan. Seperti halnya Yakub dan Esau yang saling mengampuni sehingga mereka pulih kembali. Dan orang-orang yang percaya Tuhan juga berlaku demikian. Kesediaan dan memohon pengampunan akan menjadikan keselarasan hidup tetap terjaga. Dan orang yang menyimpan kesalahan sesamanya akan menyulitkan dirinya sendiri. Misalnya di dalam sebuah keluarga, hubungan antara orang tua dan anak yang tidak begitu akrab akibat dari perbuatan anaknya sendiri yang membangkang atau melawan kepada orang tuanya, karena anak ini tidak ingin disuruh-suruh, tidak mau diperintah oleh orang tuanya sendiri. Nah, dengan begitu anak ini ingin hidupnya bebas tanpa disuruh-suruh atau diperintah oleh orang tuanya. Nah, dengan begitu anak ini ingin hidupnya bebas tanpa disuruh-suruh untuk membantu orang tuanya tersebut. Begitu juga dengan orang tuanya yang sudah tidak ingin lagi untuk memerintahkan anaknya ini untuk membantunya lagi, karena jika itu ia lakukan maka akan ada keributan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan juga dalam masa-masa seperti sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk membantu orang tua. Mencontohi kisah dari Yakub yang mau merendahkan diri serta bersujud di hadapan Esau sebanyak 7 kali sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan permohonan maafnya kepada Esau. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sebagai anak tentunya kita ingin merasakan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Untuk itu marilah kita melakukan pendekatan dengan keluarga kita, mungkin dengan cara sharing-sharing dengan mama papa tentang masalah kita, entah itu masalah besar atau bahkan masalah kecil pun kita harus sering sharing-sharing dengan orang tua kita. Serta kita juga bisa mengambil hati mereka dengan cara membantu mereka bekerja di kebun atau bahkan dimanapun itu, agar supaya orang tua kita senang juga karena anaknya bisa diandalkan dan juga bisa membantu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesediaan untuk memohon dan memberi ampun akan dapat menyelesaikan banyak persoalan yang selama ini dihadapi. Dengan cara memohon ampun, maka seseorang akan bisa mengakui kekurangannya, dan dengan mengampuni bisa membuat dia menerima sesamanya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kisah perjumpaan Yakub dan Esau